Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don salam, don sereh. Dan ngajab nangan sawareh. Balikan deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah gitu atuh. Hamdan syukran lillah wassalatan wassalaman amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dila Fadila SPD, dan yang terhormat Dewan-Dewan Juri serta guru-guru SMP As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Agung, yang nikmatnya tidak bisa dihitung sama Mang Agung. Rek ngomong bingung tiada panggung, yang penting mah dikasih harta sekarung sama kalung emas sagede gunung Galunggung, kalau enggak makan sama tipung sekarung. Salawat serta salam yang terlupa kita curahkan kepada manusia setia tetapi bukan satria, kepada manusia sejati tetapi bukan jati, melainkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini bukan untuk mengungkapkan isi hati kepada pujaan hati, melainkan berdirinya saya di sini untuk memperingati Isra Mi'raj. Dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksud Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kebesaran-kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita harus tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa Rasulullah dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terus dilanjutkan ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nah, pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Sidratul Muntaha naik apa? Apa naik baling-baling bambu Doraemon? Atau pintu ajaib Doraemon? Bukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Sidratul Muntaha naik punggungnya buruk. Apa itu buruk? Buruk melainkan kuda putih yang sangat indah dan kecepatannya luar biasa. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut yaitu mengajak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur atas keringanan yang Allah telah berikan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 50 waktu, tetapi
Rasulullah meminta kepada Allah untuk meringankan sholatnya menjadi 5 waktu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun nih, boleh didengar gak? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung beo, burung merpati, burung pipit. Itulah nama-nama burung. Kepada Nafisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang tak terlimpahkan. Dan jangan lupa untuk salawat serta salam kita curah limpahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan saya Nafisa Salsabila dari kelas 8D. Berdirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang tarik Nabi Lut. Di sini ada yang tahu Nabi Lut nabi keberapa? Gak tahu. Ya bener, Nabi Lut nabi yang ke-7. Nabi Lut merupakan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut diutus Allah untuk menetap di suatu kaum yang bernama kaum Sodom. Ada yang tahu kaum Sodom itu sifatnya seperti gimana? Ya, kaum Sodom itu sifatnya menyukai sesama jenis. Di sini ada yang kayak gitu gak? Astagfirullahalazim. Allah sudah menciptakan manusia itu untuk berpasang-pasangan, cewek dengan cowok, perempuan laki-laki, betina dengan jantan, aku dengan kamu. Lanjut. Nabi Lut senantiasa berdakwah kepada kaum Sodom. Wahai kaum Sodom, bertobatlah kepada Allah. Kalian sudah berperilaku sangat buruk sekali. Kaum Sodom pun berkata, wahai Nabi Lut, pergilah dari sini, kamu sangat berisik sekali. Nabi Lut pun masih bersabar. Nabi Lut senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta bantuannya. Lalu Allah mendengarkan doa itu. Allah menurunkan 3 malaikat ke bumi dengan paras yang tampan. Lalu malaikat itu mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut bertemu dengan 3 malaikat itu di rumahnya. Namun istri Nabi Lut melihat 3 malaikat itu menggosipkan ke tetangganya atau ke kaum Sodom. Kaum Sodom tidak menerimanya, lalu kaum Sodom pergi ke rumah Nabi Lut. Wahai Nabi Lut, kata istrimu, ada 3 manusia berparas tampan mengunjungi rumah kamu. Kita mau lihat. Kata Nabi Lut,
wahai umatku, ada apakah gerangan? Lalu 3 malaikat itu pun melihat keluar. Namun 3 malaikat itu kan malaikat hanya bisa dilihat sama orang-orang yang beriman. Kaum Sodom melihat 3 malaikat itu tiba-tiba buta gara-gara melihat ketampanan 3 itu karena ada cahaya. Lalu 3 malaikat itu pun pergi. Sebelum pergi, 3 malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Lut yang Allah perintahkan, wahai Nabi Lut, pergilah dari kaum Sodom karena Allah akan mengazabkan mereka. Nabi Lut pun mendengar perintah Allah tersebut. Lalu Nabi Lut pada malam hari, Nabi Lut dan umatnya pergi jauh entah berantah dari kaum Sodom. Malamnya kaum Sodom sedang tertidur lelap, diazabkan oleh Allah berupa ada suara kencang dan mereka kaum Sodom sakit telinga dan azab lainnya. Hikmah yang kita dapat, kita harus bersabar dan kita harus mengikuti perintah Allah dan jangan melarangnya. Nah, sampai situ ceramah saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.